Masa penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan di sejumlah lokasi di Kota Cimahi, Jawa Barat menyusul ditemukannya klaster COVID-19 di Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat Pusdikom AD Cimahi. Penyemprotan disinfektan tersebut sebagai upaya mencegah penyebaran virus agar tidak meluas. Penyemprotan massal cairan disinfektan dilakukan 3 unit mobil dari Palang Merah Indonesia dan pemadam kebakaran pada Minggu pagi di beberapa ruas jalan dan titik keramaian di Kota Cimahi, Jawa Barat. Di antaranya area Car Free Day, pertokoan hingga pasar tradisional. Selain itu, permukiman warga yang lokasinya berdekatan dengan Wisma Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan Darat Pusdikpom TNI AD juga ikut disemprot. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran virus corona menyusul temuan kasus positif di Pusdikpom AD Cimahi. Memang faktanya bahwa hari ini ada sering orang sebut klaster baru yang kita semua orang tahu ada di Pandan di Pusdikpom yang kebetulan area Pusdikpom ada di kota kami. Tapi intinya kita acara ini insya Allah kita akan rutin dan juga penyemprotan yang kesekian kalinya. Yang dilakukan sekali lagi bahwa pada beberapa waktu ini memang kita agak meningkat. Pemkot Cimahi mengimbau bagi warga yang tinggal di sekitar Wisma Pusdikpom AD untuk tidak panik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Perkembangan terkini mengenai kasus COVID-19 di 2 institusi pendidikan militer Sekolah Calon Perwira Secapa Kota Bandung dan Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikom Kodiklat TNI AD di Cimahi akan disampaikan rekan kami reporter TV One Indra Tresna. Indra, bagaimana perkembangannya hingga sore hari ini? Baik, Alfat dan juga pemirsa, jadi dapat saya informasikan, jika sebelumnya diumumkan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto bahwa di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat sempat diumumkan terpapar sekitar 1.262 siswa yang dinyatakan positif. Setelah kemarin ada kunjungan langsung dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang meninjau langsung 2 lokasi tersebut. Pertama-tama meninjau lokasi di Secapa Angkatan Darat di kawasan Hegarmanah, Bandung. Kemudian berkunjung ke Pusdikpom Angkatan Darat yang berada di Cimahi, Jawa Barat. Nah, dari hasil kunjungan tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat langsung menyampaikan jumlah terbaru yang diinformasikan langsung, yaitu terdapat sekitar 1.280 yang dinyatakan positif di kawasan Secapa Angkatan Darat. Nah, dari jumlah tersebut terdiri dari 991 perwira siswa, kemudian 289 lainnya merupakan anggota ataupun staf di Secapa Angkatan Darat. Nah, dari 289 tersebut terdapat 6 anggota keluarga, namun tidak ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID dari seluruh jumlah tersebut. Dan tentunya setelah jumlah tersebut diumumkan, penanganan yang dilakukan hingga saat ini adalah melakukan sterilisasi secara rutin, yaitu penyemprotan disinfektan di kawasan Secapa maupun di kawasan Pusdikpom Angkatan Darat. Nah, disinfektan yang disemprotkan dari mobil yang disediakan khusus tersebut rutin menyemprot setiap titik dan juga sudut di kawasan tersebut. Sementara untuk di sekitar kawasan tersebut untuk wilayah warga pun tentunya dilakukan pengawasan, dan untuk mengantisipasi hal tersebut juga dari pihak TNI menyampaikan bahwa dari jumlah 1.820 tersebut sempat dilakukan pemeriksaan, 17 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Dustira Cimahi, kemudian untuk sisanya dilakukan karantina secara mandiri di Secapa Angkatan Darat. Nah, dari jumlah 17 yang dirawat, kemarin juga sempat disampaikan juga bahwa 1 diantaranya sempat dites dan dinyatakan negatif, namun masih dipisahkan dan belum dikembalikan ke Secapa, dan 16 lainnya juga masih menunggu hasil dari rapid test ataupun swab test yang dilakukan untuk kedua kalinya. Nah, tentunya tadi juga sempat disampaikan juga bahwa dalam kunjungannya ke Secapa Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan secara langsung beberapa fakta-fakta mengenai COVID
kepada para siswa yang terpapar maupun anggota dan juga staf di Secapa, dan menghimbau agar tetap menjaga imunitas, kemudian cukup istirahat dan mengurangi aktivitas yang dianggap bisa memberatkan. Nah, selain itu juga terhadap satu siswa yang dinyatakan sudah negatif, agar bersedia untuk mendonorkan plasma darahnya untuk tindak lanjut ke depan untuk beberapa siswa lainnya yang masih dinyatakan negatif. Untuk sementara itu yang dapat saya informasikan, kembali ke Jakarta. Indra Tresna, informasi langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selepas jeda kami akan kembali pemirsa dengan informasi mengenai seorang pasien dalam pengawasan di Pinrang, Sulawesi Selatan sempat kabur dari rumah sakit dan meminta isolasi mandiri. Sesaat lagi.